Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Panitia Seneki 2021 ITPLN yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk memaparkan hasil penelitian dengan judul Sistem Monitoring Kualitas Udara dalam Ruangan Measuring Device for Indoor Air Quality Media Q, atau biasa kita sebut dengan istilah Media Q ya. Ini adalah tim peneliti kami. Yang pertama saya sendiri adalah M. Farid Rifai, yang kedua adalah Yudi S. Purwanto, yang ketiga adalah Hendra Jatnaika, dan dibantu oleh satu mahasiswa yaitu Aditya Bayu Putra Pratama. Ini adalah melatar belakangnya penelitian kami. Saya bagi menjadi 4 poin penting. Yang pertama adalah pencemaran udara yang sangat memprihatinkan. Pencemaran udara dewasa ini sangat menampakkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sumber pencemaran udara dapat berasal dari berbagai kegiatan. Di antaranya satu ya, yang kita tahu adalah industri juga ya. Kemudian yang kedua adalah transportasi, yang ketiga adalah perkantoran, bahkan perumahan. Ya. Kemudian poin penting yang kedua adalah kondisi kualitas udara dalam ruangan. Dan ini juga salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai peneliti ya, kondisi kualitas udara dalam ruangan, indoor air pollution. Kemudian poin yang ketiga adalah pentingnya informasi kualitas udara bagi masyarakat untuk kesehatan. Nah ini bagi masyarakat kita juga masih banyak yang belum mengetahui pentingnya informasi kualitas udara bagi kesehatan. Nah, pada penelitian ini tentunya kami dari tim peneliti mencoba membuat satu sistem pendeteksi kualitas udara yang memiliki 5 unsur penting. Yang pertama adalah portable. Portable di sini adalah mudah dibawa-bawa ya. Kemudian compact, ringkas, jadi alat tersebut dikemas dengan ringkas ya. Kemudian wearable, tentunya ini mudah disematkan, baik itu dikalungkan alatnya ya, atau dimasukkan ke dalam pergelangan tangan kita. Yang keempat adalah applicable. Ini untuk aplikasinya ya tentunya mudah digunakan. Kemudian accessible. Ini juga sama. Ini juga mudah diakses. Jadi nanti ada beberapa data yang nanti dikirimkan ke dalam cloud storage yang itu akan mudah diakses. Nah, solusinya seperti apa ya? Solusinya kita akan membuat satu alat atau satu sistem measuring device for indoor air quality atau kita sebut dengan Media Q. Lalu apa manfaatnya? Yang pertama adalah melacak tingkat kualitas udara di suatu ruangan dengan hanya menggunakan smartphone. Jadi cukup menjalankan aplikasi tersebut di dalam smartphone, kemudian menjalankan sebuah alatnya, kemudian kita akan mendeteksi kualitas udara dalam ruangan tersebut dan dikirimkan ke dalam cloud storage dan nanti bisa di dalam smartphone kita. Yang kedua manfaatnya adalah dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya kualitas udara yang baik. Ya, jadi nanti di dalam aplikasi tersebut atau di dalam alat tersebut ya, di dalam sistem tersebut tentunya nanti akan menampilkan kondisi udara dengan kondisi udara baik atau bahkan buruk di dalamnya ya. Nanti ada standar yang nanti akan disampaikan di slide berikutnya. Oke, untuk kajian penelitiannya tentunya kami sebagai tim peneliti juga mengamati beberapa penelitian yang sudah ada. Yang pertama adalah dari Saudara Paruki dan kawan-kawan 2016. Dia membahas tentang perancangan alat pendeteksi kadar polusi udara menggunakan sensor gas MQ7 dengan teknologi wireless HC05. Kemudian 2017 Sembayang Matius 2017 ya. Dengan penelitiannya adalah stasiun pemantau kualitas udara berbasis web. Kemudian selanjutnya adalah Zikri, rancang bangun monitoring polusi udara berbasis Arduino. Kemudian selanjutnya adalah Beng Day, ya, kualitas udara memburuk, pahami indeks standar pencemaran udara, ISPO, dan dampak bagi kesehatan. Nah, sehingga kami perlu membuat dari hasil kajian penelitian yang sudah ada,
perlu membuat satu sistem monitoring kualitas udara dalam ruangan, measuring device for indoor air quality atau MEDAQ, dengan menerapkan 5 unsur tadi. Kemudian portable, kemudian tadi ada compact, wearable, dan seterusnya. Ya, itu salah satu kelebihan dari sistem kita dibandingkan sistem yang sudah ada, yang sudah dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah ini skema permasalahannya. Jadi, tanpa kita sadari, pada saat kita sedang dalam ruangan, tentunya kita menghirup udara, baik itu CO maupun CO2, karbon dioksida dan monoksida. Ya. Ini beberapa, saya kutip dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1077 Menkes per 5/2011. Nah, ini karbon monoksida, jenis parameternya adalah karbon monoksida, satuan adalah ppm, kemudian kadar maksimalnya persyaratannya adalah 900, keterangannya 8 jam, kemudian karbon dioksida, satuannya ppm, kemudian kadar maksimum dipersyaratkan adalah 1000, keterangannya adalah 8 jam. Nah, ini adalah sebuah rancangan perangkat MEDAQ, ya. Di sini kita menggunakan dua sensor, yaitu MQ135 dan sensor MQ7. Ini yang nanti akan mendeteksi CO dan CO2. Kemudian nanti akan dihubungkan ke dalam satu perangkat namanya ESP32. Dari sensor-sensor yang sudah mendeteksi CO dan CO2 ini nanti akan ditangkap oleh perangkat ESP32 ini dan kemudian akan dikirimkan ke real-time database Firebase. Nah, kita menggunakan satu teknologi cloud storage ya, menggunakan Firebase, sehingga bisa real-time dari hasil sensor ini dikirimkan langsung ke real-time database Firebase. Kemudian, selanjutnya adalah dari real-time database tersebut juga tentunya nanti akan dikirimkan ke smartphone pengguna, ya user. Kemudian juga nanti akan tersimpan dalam sebuah database MySQL. DBMS-nya adalah kita gunakan dalam MySQL. Nah, ini kurang lebih algoritma dari perangkat atau alatnya. Yang pertama, ya tentunya kita harus nyalakan dulu alat tersebut, ya tentunya dengan sumber listrik, yang harus ada sumber aliran listriknya. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah menghubungkan dengan Wi-Fi yang telah diterapkan pada node MCU ESP32. Jika terhubung, tentunya akan melanjutkan. Kalau seandainya tidak terhubung, ya tentunya kita harus koneksikan dulu. Pastikan dalam kondisi dia sudah terkoneksi dengan Wi-Fi yang terdapat pada node MCU ESP32. Jika terhubung, tentunya di sini mendapatkan data CO dan CO2 ya. Kemudian selanjutnya nanti akan dikirimkan ke dalam real-time database. Kemudian akan ditampung di dalam pemantauan kualitas udara dan nanti akan ditampilkan di dalam serial monitor Arduino IDE. Nah, kurang lebih dari sistem, kalau tadi kita berbicara tentang alatnya, selanjutnya kita akan bicara tentang aplikasinya. Ya, jadi di sini dalam penelitian ini kita rancang dua. Yang pertama adalah alatnya itu sendiri, tadi menggunakan ESP32 dan beberapa sensor MQ. Dan di sini untuk sistem atau aplikasinya, yang pertama smartphone, ya, mendapatkan data dari tentunya dari Firebase yang sudah tadi real-time database Firebase ini dimasukkan ke dalam smartphone kita ya, smartphone yang sudah terinstall di dalam aplikasi MEDAQ ini. Kemudian akan menampilkan sebuah report data CO dan CO2. Kemudian memilih tombol view untuk data. Jadi intinya di dalam aplikasinya kita nanti bisa memilih reporting secara keseluruhan dan bisa menampilkan reporting per satu kondisi ya,
per satu titik. Ya. Kemudian di sini juga selain dari itu juga aplikasi tersebut juga bisa menampilkan dalam bentuk yang sudah terhubung ke dalam Google API, Gmap dalam hal ini, dia untuk menentukan titik lokasi dengan menggunakan metode geolocation tagging, geotag. Dia akan menentukan titik koordinat longitude dan latitude. Ya. Kemudian selanjutnya di sini juga ada satu tombol yaitu tombol keluar. Nah, ini hasil rancangan alatnya, kurang lebih seperti ini. Ini ada sensor yang dihubungkan ke dalam ISP tersebut, kemudian nanti akan menghasilkan satu informasi yang nanti akan dikirim ke dalam real-time database Firebase. Nah, kurang lebih reportnya seperti ini, ya. Di sini nanti akan mendeteksi dari hasil data yang sudah ditampung di dalam Firebase tersebut dikirimkan ke MySQL dan nanti akan bisa diambil datanya di dalam aplikasi smartphone kita yang sudah terinstall aplikasi MediaView. Nah, di sini ada kondisi CO2 sedang, kemudian CO aman, kemudian posisi, dan di sini sengaja kita masukkan floor-nya atau posisinya. Karena dalam satu ruangan tersebut, kalau seandainya terdiri dari beberapa lantai, tentunya kita untuk memudahkan penyimpanan, ya, datanya kita atur untuk posisinya, floor-nya, floor button-nya. Di sini nanti di dalam aplikasi tersebut ada floor button yang tujuannya adalah untuk menyimpan posisi ruangan. Jadi selain dari longitude dan latitude-nya juga kita tentukan juga posisi ruangannya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kemudian pemantauan kualitas udaranya bisa dilihat, ini ada beberapa histori yang sudah kita lakukan uji coba. Ini kondisi sedang aman, ya, sudah bisa kita lihat. Kemudian selain itu juga di sini juga kita bisa terhubung ke dalam Google Map API dan di sini bisa di direction ke dalam Google Map. Ya, jadi aplikasi ini sudah, jadi pada saat kita sudah menentukan titik mana yang mau kita pilih, kita juga bisa di direction ke Google Map. Di Google Map ada satu fasilitas yaitu dari direction yang bisa mengarahkan ke titik lokasi tersebut. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.